Jauh di tanah Pasundan yang katanya permai, ada sebuah telaga yang permukaannya itu memantulkan warna-warni pelangi. Kata orang, setiap warna yang muncul itu adalah gema dari sebuah kisah masa lalu. Sebuah legenda yang lahir dari hati yang terluka dan air mata yang ternyata bisa melahirkan keajaiban. Inilah kisah yang kita kenal sebagai legenda Telaga Warna. Betul. Ini adalah cerita tentang air mata yang tak pernah kering, sebuah pengingat abadi yang terukir di permukaan air yang mengisahkan cinta yang begitu agung, kesedihan yang tak bisa diukur, dan juga penyesalan yang sangat mendalam. Yuk kita selami bersama kisah di baliknya. Oke, cerita ini kita mulai dari sebuah kerajaan yang makmur dan sentosa. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja dan ratu yang sangat bijaksana. Tapi, di balik semua kemegahan istana, hati mereka itu selalu diselimuti awan kelabu. Ada sebuah penantian yang rasanya kok nggak ada ujungnya. Hari berganti hari, tahun pun silih berganti. Istana yang megah itu rasanya hampa, dingin, tanpa ada celoteh dan tawa seorang anak. Di tengah keheningan singgasana mereka, sang raja dan ratu ini nggak pernah berhenti memanjatkan doa, merindukan kehadiran sang buah hati yang bisa melengkapi kebahagiaan mereka. Sampai pada suatu hari yang penuh berkah, keajaiban itu datang. Langit seolah-olah mendengar rintihan doa mereka selama ini. Sang ratu melahirkan seorang putri yang cantik jelita, yang kemudian diberi nama Putri Gilang Rukmini. Wah, seluruh kerajaan bersukacita. Istana yang tadinya sunyi, sekarang gegap gempita oleh nyanyian kebahagiaan. Putri Gilang Rukmini tumbuh jadi seorang gadis yang kecantikannya itu sungguh luar biasa. Wajahnya bersinar seperti rembulan, kulitnya halus bagai sutra. Pesonanya bisa memikat siapapun yang melihat. Dia benar-benar jadi permata hati bagi seluruh kerajaan. Tapi, di balik kilaunya yang menyilaukan itu, ada sifat lain yang diam-diam ikut tumbuh di dalam dirinya. Sayang sekali kecantikannya yang luar biasa itu ternyata nggak diimbangi dengan keindahan hatinya. Karena limpahan cinta yang tak terbatas dari orang tuanya, sang putri tumbuh menjadi pribadi yang sangat manja, keras kepala, dan selalu merasa semua keinginannya harus dipenuhi. Pokoknya apapun yang dia inginkan harus selalu terpenuhi saat itu juga. Kalau enggak, amarahnya bisa meledak tanpa kendali. Barang-barang istana yang berharga jadi sasarannya. Sebenarnya raja dan ratu tahu ini sifat yang buruk, tapi cinta mereka yang sudah terlanjur buta bikin mereka nggak pernah tega untuk menegurnya. Sampai akhirnya tibalah hari ulang tahun sang putri yang ke-17. Sang raja ingin memberikan sesuatu yang paling istimewa. Sebuah hadiah yang bisa mencerminkan seluruh cinta dan kebanggaannya. Hadiah yang dia harap nggak akan pernah dilupakan oleh putrinya. Maka dipanggillah perajin terbaik dari seluruh kerajaan. Perintahnya cuma satu. Buatkan sebuah kalung dari emas murni, hiasi dengan permata aneka warna yang berkilauan seperti pelangi. Benar-benar sebuah mahakarya yang ditempa dengan segenap jiwa dan cinta. Dengan hati yang berdebar penuh harap, sang raja menyerahkan hadiah indah itu ke putrinya. Tapi saat Putri Gilang Rukmini menatap kalung itu, sama sekali nggak ada senyum di wajahnya. Yang ada hanya tatapan dingin dan sebuah pertanyaan yang menusuk hati. Cuma ini? Lalu dengan amarah yang memuncak, dia berteriak, "Kalung seperti ini tidak istimewa, aku tidak menyukainya." Dan seketika itu juga, dia melempar kalung indah itu ke lantai po alam. Emas dan permata berhamburan, pecah berkeping-keping. Seluruh isi istana langsung membisu. Sang ratu hanya bisa menatap nanar kepingan permata di lantai. Matanya berkaca-kaca, nggak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, sang putri tanpa sedikit pun rasa bersalah berbalik dan pergi begitu saja. Nah, di saat itulah hati sang ratu benar-benar hancur lebur. Bukan karena kalung yang sudah rusak, tapi karena sikap putrinya yang begitu angkuh. Cinta tulus yang dia curahkan seumur hidupnya rasanya seperti dibalas dengan belati yang menyakitkan. Air mata yang dari tadi ditahannya akhirnya tumpah. Ia menangis terseduh-seduh, sebuah tangisan pilu yang seolah ikut meruntuhkan pilar-pilar istana. Dan disinilah keajaiban terjadi. Air mata itu bukannya berhenti, malah berubah jadi mata air yang memancar deras dari dalam tanah. Air terus menggenang, makin tinggi, makin luas, sampai menenggelamkan istana dan membentuk sebuah telaga. Dan kepingan permata dari kalung yang hancur itu ikut terbenam ke dasarnya.
Tapi, keajaiban nggak berhenti sampai di situ. Permata-permata yang tenggelam di dasar telaga mulai memancarkan cahayanya. Warnanya menyatu dengan air mata sang ratu dan menciptakan sebuah pemandangan magis yang nggak pernah ada sebelumnya. Sejak saat itulah, telaga tersebut jadi memantulkan warna yang selalu berubah-ubah. Kadang permukaannya biru jernih, kadang hijau teduh, lalu bisa berubah jadi keemasan waktu senja. Dan di saat-saat tertentu berkilau indah seperti pelangi di langit. Masyarakat sekitar percaya warna-warni itu bukan sekedar pantulan cahaya matahari. Mereka yakin setiap warna adalah simbol dari perasaan yang melahirkan telaga itu sendiri. Kesedihan yang mendalam, cinta seorang ibu yang tak terbatas, dan mungkin penyesalan sang putri yang abadi. Dan disinilah inti dari legenda Telaga Warna. Sebuah pengingat abadi untuk kita semua, bahwa kasih sayang orang tua yang tulus itu tidak seharusnya dibalas dengan keangkuhan dan kesombongan. Bahwa satu sikap buruk, satu ucapan yang menyakitkan, bisa meninggalkan luka yang mungkin nggak akan pernah hilang. Legenda ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sederhana tapi sebenarnya begitu dalam. Di tengah kesibukan kita, di tengah segala keinginan pribadi kita, sudahkah kita membalas limpahan kasih sayang yang kita terima dengan cara yang semestinya? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.